Kios batu Ariel Azril Mr. Smile. Kios batu Ariel Azril Mr. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Azril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu antik ajibnya pemirsa. Bakalan digosok, kita sesuaikan dengan ringnya, sesuai kemauannya pelanggan. Masih keadaan kering batunya pemirsa. Begini penampakannya setelah mandi. Wow, motif luarnya saja sudah berpamor ini batu. Mana coba ya pemirsa, bagian dalamnya kita ambil. Lagi-lagi batu yang akan kita gosok kali ini, bagian kulit luarnya berkapur. Nah, biasanya seperti yang kemarin-kemarin pemirsa, ini batu kalau berkulit kapur seperti ini, pokoknya dalamnya kalau diolah penuh misteri. Bisa saja keadaan di dalamnya pemirsa, tingkat kekristalannya sangat tinggi, dan bisa kemungkinan coraknya antik dan unik. Untuk tahap awal ini batu kita kupas sampai ketemu teksturnya yang padat, dan sampai kita temukan juga motifnya yang bagus, ataupun nggak ada motif, intinya yang terbaik lah gitu pemirsa. Tuh kan pemirsa, dikupas kulit kapur bagian luarnya berantakan kena mata pisau potong. Itu juga pemirsa karena mata pisau potongnya bukan merek kaleng-kaleng. Tuh kan pemirsa, sebagian sudah dikupas, kemerah-merahan dalamnya, agak-agak seperti merah madu. Lanjut lagi proses pengupasan. Pokoknya seperti biasa batu kalau yang berkulit pemirsa, kita kupas, kita buang-buangin semua yang jeleknya, kita ambil yang bagusnya. Tentunya sebelum masuk ke proses gosok, kita pola kasar dulu di mesin potong sampai setengah jadi. Wow, semakin ajib pemirsa, merahnya semakin menyala. Kupas terus. Seperti apakah ini batu nanti jadinya pemirsa? Biar kita bersama tidak penasaran dengan hasilnya nanti, mari kita simak videonya sampai habis. Dikarenakan batu ini batu antik dan unik, penuh misteri. Agar saya bersemangat menggosok batunya pemirsa, bantu supportnya dan dukungannya cukup dengan cara, bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe ya pemirsa. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, tulis kolom komentar, dan bantu juga share video ini ke teman-teman lainnya, biar teman lainnya kebagian informasi seputar tentang perbatuan. Oh ya pemirsa, yang punya batu ini katanya ini batu ditemukan oleh anaknya di lokasi tempat tinggalnya si bapak ini pemirsa. Anaknya ikut lomba untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Selain peserta lomba, anaknya si bapak ini juga sebagai panitia pemirsa. Nah, sebelum mengadakan acara lomba HUT RI, anak si bapak ini beserta tim membersihkan seluruh lapangan. Nah, disitulah pemirsa, anak si bapak ini menemukan sebuah bongkahan batu ini. Dikarenakan si bapak ini sudah sering berbagi ilmu pengetahuan tentang perbatuan dengan anaknya, jadi anak bapak ini pemirsa sedikit banyaknya tahu tentang bentuk ciri-ciri bongkahan batu bakalan bisa digosok menjadi batu cincin. Benar saja pemirsa, anaknya si bapak ini beritahu kepada si bapak bahwa dia mendapatkan sesuatu. Ketika dilihat sama si bapak, benar juga si bapak ini curiga juga pemirsa, bahwa bongkahan batu yang dikasih oleh anaknya didapat di lapangan. Karena penasaran dengan bongkahan itu, lalu si bapak ini datang ke kita, minta digosok bakal menjadi batu cincin. Proses gosok sudah berlanjut pemirsa. Benar saja ini batu motifnya antik dan unik. Dan beberapa bulan lalu pemirsa, motif batu seperti ini paling dicari, paling diminati. Batu ini kalau nggak salah pemirsa tergolong batu jenis batu Sulaiman Karangnunggal. Nah, biasanya pemirsa batu jenis seperti ini
Untuk musimnya nggak ada habisnya. Selagi bagus corak dan motifnya pemirsa, kolektor atau pecinta batu akik akan selalu mengkoleksinya. Tuh kan pemirsa, setelah digosok, motifnya membentuk sebuah pemandangan. Ada hutan, ada gunung, dan juga ada bulan. Itu pun masih samar-samar biar jelas. Tentunya kita kinclongin dulu ya pemirsa menggunakan amplas. Ya, dikarenakan ini batunya jenis batu akik pemirsa, jadi sama kita menggunakan amplasnya ukuran 240 dan ukuran 1000. Dikarenakan bentuk mesin amplas kita pemirsa bulat seperti roda, maka dari itu kita cetak juga. Amplasnya juga kita bulatkan. Lanjut kita pasang di mesin amplas. Kita nyalakan, menyala sudah pemirsa. Tahap awal kita mengkilapkan dulu bagian bawah batu terlebih dahulu menggunakan amplas kasar. Kita poles sampai halus, sampai hilang bekas gurindanya. Kita poles batu ini serapi mungkin. Oh, mantap benar pemirsa, batunya keras, mengkilap juga. Dipolesnya bagian bawahnya sudah. Segera dipasang stick untuk proses selanjutnya. Sudah terpasang stick batunya, lanjut kita proses pengamplasan bagian atas seluruh permukaannya hingga rata di amplas kasar. Kita pastikan benar-benar ya pemirsa rata seluruh permukaan atasnya, agar nanti untuk proses pengamplasan yang amplas halusnya lebih mudah. Wow, good pemirsa. Selanjutnya kita proses pengamplasan ukuran 1000, amplas yang lebih halus. Kita pastikan batu ini sampai halus dan mengkilap, kita poles. Ajib mantapnya pemirsa, selesai sudah proses pengamplasan pada batu. Lanjut ringnya dulu kita amplas lagi. Dikarenakan ringnya masih baru, tentunya biar bagus pemasangan ringnya pemirsa, kita amplas juga bagian lehernya, kita ratakan. Biar mudah mengetriknya, bagian lehernya juga kita tipiskan dengan amplas. Oke sudah pemirsa, lanjut segera kita siapkan kulit poles. Kita proses selanjutnya, kita poles batu ini menggunakan serbuk intan. Kita tuang secukupnya saja, kita oles minyak baby oil sebagai pelumas. Tentunya biar mengkilap batunya, kita poles terus sampai mengkilap-kilap. Mengkilap sudah atas dan bawah, lanjut kita pasang ringnya. Seperti biasa menggunakan selongsong besi, palu, dan paku. Kita ketrik sampai rapat-rapat seluruh permukaan bagian leher pada ring. Mantap pemirsa. Tinggal kita kikir deh bekas ketrikannya. Agar apa pemirsa? Ya agar lebih rapi gitu. Oh, batu ditemukan di lapangan. Selesai diproses gosok. Begini penampakan rupanya pemirsa. Untuk corak di tengah pada batu ini sangat kontras sekali. Menyala seperti fosfor. Benar saja pemirsa, ada motif Sulaimannya. Ada yang membentuk junjung derajat, berlapis-lapis ini batu ya pemirsa. Kalau digoyang-goyang batu ini sekilas seperti ada hologramnya. Bisa jadi ini jenis batunya juga batu Sulaiman Ginggang. Yang jelas batu ini pemirsa kalau seratnya berlapis-lapis, nggak jauh dari batu Sulaiman. Apapun Sulaimannya, mau Sulaiman Ginggang, mau Sulaiman Karangnunggal, tentukan batunya bagus atau tidak, tentunya tergantung kualitasnya masing-masing ya pemirsa. Kalau tanya getaran, tentu bergetar ini batu. Tembusnya disorot cahaya seperti ini.
untuk serat Sulaimannya sampai ke dalam. Semoga si bapak senang dengan hasilnya.